Salah satu hal yang dimakruhkan di dalam salat adalah menggeliat. Menggeliat itu apa? Ya, menggeliat itu seperti orang menggerakkan badannya di waktu salat. Hal ini dimakruhkan kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang syarah fikih sunnah wanita. Kita masuk pada hal-hal yang dilarang atau dimakruhkan di dalam solat yang nomor 11. Kita terhenti pada pertemuan kemarin yang nomor 10. Yang nomor 11 adalah menggeliat kata Syekh di dalam solat. Kata beliau, dimakruhkan menggeliat atau menggerakkan badan dalam solat, kecuali sedikit gerakan saja jika dibutuhkan. Larangan ini dikarenakan dapat menghilangkan khusyuan di dalam solat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, menggeliat bisa mengurangi kesempurnaan di dalam salat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh hafizahullah taala menyebutkan salah satu hal yang dimakruhkan di dalam salat adalah menggeliat. Menggeliat itu apa? Ya, menggeliat itu seperti orang menggerakkan badannya di waktu salat. Hal ini dimakruhkan kenapa? Pertama, ini adalah gerakan yang tidak ada manfaatnya. Gerakan yang tidak ada manfaatnya. Karena kita di dalam sholat disuruh untuk khusyuk. Maka seseorang kalau ketika dia di waktu sholat semacam ini, menggeliatkan semacam ini, maka ini adalah melakukan gerakan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, ini juga menandakan orang tersebut adalah orang yang malas. Tanda orang tersebut tanda orang yang malas. Padahal kita disuruh ketika hadir untuk sholat, maka kita disuruh dengan hadir dengan penuh hati, hadir dengan khusyuan, bukan hadir dengan penuh kemalasan. Makanya kata beliau bahwasanya ini adalah sesuatu yang dimakruhkan. Taib. Apakah batal seseorang yang menggeliat di dalam sholat? Maka jawabannya tidak. Menggeliat di dalam sholat ini tidak membatalkan sholat, tetapi hal tersebut hukumnya makruh. Hal tersebut hukumnya makruh, karena dia melakukan gerakan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh mengatakan kalau gerakannya sedikit itu tidak mengapa. Para ulama mengatakan gerakan di dalam salat itu ada 3 macam. Pertama, ada gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak ini bisa membatalkan sholat kalau seandainya orang yang melihat itu seolah-olah orang ini tidak sholat lagi. Jadi kalau ada orang melakukan banyak gerakan di dalam sembahyangnya dan orang yang melihat tidak bisa membedakan ini lagi sembahyang apa tidak,
ini lagi sholat apa tidak, yang melihat tidak bisa membedakan, maka gerakan ini membatalkan. Gerakan ini membatalkan. Kenapa? Karena menafikan, meniadakan perbuatan sholat itu sendiri. Yang kedua, ada gerakan yang banyak, ya, tetapi orang masih mengetahui orang itu sedang dalam kondisi sholat. Gerakan banyak, tapi orang tahu dia itu dalam kondisi sholat. Gerakan banyak semacam ini tidak ada hajatnya, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kemudian kalau ada hajat tentu diperbolehkan. Seperti mengambil anak, maju misalnya diambil anaknya, atau ada sesuatu yang dia ambil, ya, karena ada hajat misalnya, maka itu tidak ada masalah. Yang ketiga, ada gerakan yang sedikit. Gerakan yang sedikit di dalam sholat ini dimaafkan. Ya, gerakan yang sedikit di dalam sholat ini dimaafkan. Maka ini juga tidak membatalkan sholat. Tentulah pasti ada seseorang itu di dalam sholat itu melakukan gerakan yang sedikit. Kadang dia refleks megang bajunya, kadang dia refleks megang jenggotnya dan seterusnya. Maka ada kadang-kadang gerakan-gerakan yang sedikit, atau kadang-kadang ummahat, kadang-kadang dia pegang mungkin jilbabnya dan seterusnya. Maka gerakan-gerakan yang sedikit ini insya Allah tidak mengapa, dan ini tidak diharamkan, tetapi tentu mengurangi kesempurnaan sholatnya. Semakin orang itu tidak banyak gerakannya, semakin besar pahalanya. Ya, semakin orang itu tidak banyak melakukan gerakan yang tidak bermanfaat, semakin besar salatnya. Kenapa? Karena semakin orang tidak banyak melakukan gerakan, berarti dia semakin khusyuk. Karena kata Nabi, orang itu, kalau kamu ingin tahu khusyuk seseorang, lihat dari gerakan salatnya. Kalau semakin banyak dia bergerak, semakin tidak khusyuk hatinya. Semakin dia sedikit bergerak, maka itu menunjukkan orang itu khusyuk hatinya. Maka di sini beliau menyebutkan yang ke-11 adalah yang membatalkan salat adalah yang memakruhkan salat adalah menggeliat di dalam salat. Kemudian yang ke-12 adalah kata beliau tatbik dalam ruku'. Tatbik dalam ruku' ini kata Syekh di sini adalah yang dimaksud dengan tatbik adalah menjadikan telapak tangan berada di atas telapak tangan yang lain. Kemudian diletakkan di antara kedua lutut, paha, kedua lutut dan kedua paha ketika ruku'. Ya, ketika ruku'. Pada awalnya perbuatan ini disyariatkan, namun kemudian dilarang. Dari Mus'ab bin Sa'ad, beliau berkata, aku pernah melakukan solat di belakang ayahku. Lalu aku letakkan tanganku di antara kedua lututku. Kemudian ayahku berkata kepadaku, letakkan telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Tetapi aku melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Ayahku lalu meletakkan tanganku, kemudian berkata, kami dilarang melakukan hal seperti ini, dan kami diperintahkan meletakkan telapak tangan di atas lutut. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimakruhkan di waktu salat juga adalah tatbik di dalam ruku'. Tatbik dalam ruku' itu seperti apa? Tatbik dalam ruku' itu seperti ini. Tangan kita semacam ini, ya, tangan kita semacam ini. Kemudian ditaruh di atas dua paha. Ditaruh di atas di antara dua paha. Ya, siapa yang mempraktekkan? Ditaruh di atas dua paha semacam ini. Ya, jadi orang ruku, zaman dulu orang ruku semacam ini, kita ruku semacam ini biasanya. Tapi zaman dulu orang ruku semacam ini. Dia menaruh tangannya di atas di antara dua lututnya. Maka itu yang disebut dengan tatbik. Ya, disebut dengan tatbik. Dia taruh semacam ini di antara dua lututnya. Maka ini dimakruhkan. Ini di awal-awal sebelum ditaruh tangan di atas dua lutut, itu diperintahkan, disyariatkan. Ya, menaruh semacam itu. Semacam ini tangan di antara dua lutut tadi, semacam ini. Tetapi setelah itu dihapus hukumnya oleh Rasulullah. Disuruh oleh Nabi SAW meletakkan tangan itu di atas dua lutut. Ya, meletakkan tangan itu di atas dua lutut. Maka itu di awal-awal Islam. Ya, karena di dalam salat itu ada juga hal-hal yang dihapuskan hukumnya. Di antaranya adalah masalah tatbik, masalah menaruh tangan di antara dua lutut. Kemudian yang ke-13 adalah membaca Al-Quran ketika sujud dan ruku'. Yang ke-13 adalah kata beliau yang dilarang membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau,
ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajida. Ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, hadis yang lengkapnya adalah disebutkan dari hadis Abdullah ibni Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasyafa Rasulullah sallam as-satarah wan nas sufufun khalfa Abi Bakrin. Faqal ya ayuhan nas innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwatil ula illa ru'ya salihah yaraha al-muslim aw turarahu. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raqi'an aw sajidan wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun ay yustajaba lakum rawahu Muslim. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai antara rumah beliau dengan masjid. Karena kita tahu rumah Nabi itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Nabi pun membuka tirainya. Wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin. Pada saat itu manusia salat, yaitu sahabat salat di belakang Abi Bakar. Dan Nabi SAW dalam keadaan sakit. Kita tahu Nabi SAW sempat tidak bisa mengimami salat akibat sakit beliau yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar mengimami para sahabat dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada yang tersisa dari perkara mubasyirat, dari perkara kenabian, kecuali adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar yang dilihat oleh muslim atau diperlihatkan untuknya. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya aku dilarang. Ini yang paling penting. Sungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud. Adapun ruku, kata Nabi SAW, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Di waktu ruku agungkanlah Allah. Adapun di waktu sujud, maka berbanyaklah atau bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Karena demikian kata Nabi sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hadis ini melarang kita membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud. Kenapa Ustadz dilarang membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud? Mungkin di antara kita ada yang bertanya demikian. Ini kan zikir saja diperbolehkan membaca di waktu ruku dan sujud. Kenapa Al-Quran tidak boleh dibaca di waktu ruku dan sujud? Pertama, kita katakan sebab Nabi SAW melarang membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud. Para ulama berusaha mencari hikmahnya. Hikmah kenapa dilarang membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud? Kata para ulama, hikmah dilarang membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud karena Al-Quran itu a'zamu dzikr wa asyrafihi. Al-Quran itu adalah seutama-utama zikir. Sebagus-bagus zikir adalah Al-Quranul Karim. Dan tempat Al-Quran itu dibaca adalah ketika dalam posisi berdiri, ya, bukan dalam kondisi seseorang membaca Al-Quran itu di waktu ruku atau sujud. Karena untuk mengagungkan agama, untuk mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas dibaca di waktu dalam kondisi sujud, ya. Karena dalam rangka mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, makanya dibacanya dalam posisi kita kondisinya berdiri. Atau kita dalam kondisi duduk, bukan dalam kondisi ruku atau dalam kondisi sujud. Ya. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, inilah sebab ya seseorang dilarang membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu sujud itu ada pantasnya apa? Penghinaan. Seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Sedang Quran adalah bagian dari firman Allah. Maka kata para ulama, untuk menghinakan diri di waktu sujud yang pas apa? Berdoa. Karena berdoa itu sebagus-bagus doa adalah seseorang betul-betul dia menghinakan sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia berhajat kepada Allah, dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau semacam ini berdoa sangat mudah doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berdoa itu seperti tidak butuh kepada Allah.
Ya, ya Allah, tolong ulun berikan ini. Seolah-olah dia tidak butuh, tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa disuruh berdoa di waktu sujud? Karena di situ tempatnya untuk kita menghinakan. Karena orang kalau dia ingin menghinakan dirinya adalah dengan sujud. Bahwasanya orang yang dia sujud itu adalah orang yang lebih mulia daripada dirinya. Maka di sini pas seseorang itu berdoa. Adapun kata para ulama, di waktu sujud tidak pas seseorang membaca Al-Qur'anul Karim karena tempatnya ada seorang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan di dalam hadis ini, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an. Larangan di dalam hadis ini sifatnya apa? Haram apa makruh? Larangan di dalam hadis ini sifatnya haram apa makruh? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Pendapat pertama adalah mereka mengatakan membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud hukumnya haram. Karena berdasarkan apa? Karena kata mereka perkataan Nabi Nuhi itu saya dilarang. Asalnya pelarangan itu adalah pengharaman. Bahkan pendapat pertama ini berselisih. Kalau ada orang membaca Al-Quran di waktu ruku atau di waktu sujud, kata mereka bisa jadi sholatnya batal. Bisa jadi sholatnya batal karena melakukan larangan di dalam sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah, dan ini pendapat jumhur ulama, membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Kenapa kata mereka? Karena Quran itu bagian dari zikir. Quran itu bagian dari zikir, dan zikir itu sesuatu yang dianjurkan dibaca setiap saat. Tetapi di sini kesalahannya apa? Tempatnya tidak pas, posisinya tidak pas. Itu saja kata para ulama. Dia menyelisih posisi ini, maka tidak sampai dihukumi ini adalah sesuatu yang haram, tapi ini adalah sesuatu yang makruh dikerjakan. Berdasarkan ini, maka membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu makruh hukumnya di waktu ruku dan sujud di waktu salat. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, ittafaqal ulama ala karahatil qira'ati fi ruku'i was sujud wa tanazza'u fi butlan as-shalah bidzalika ala qawlain huma wajhani fi madhhab al-Imam Ahmad wa dzalika tashrifan lil Qur'an wa ta'dhiman alla yuqra fi hal al-khudu'i wadh-dhul. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, para ulama sepakat tentang makruhnya membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud. Dan para ulama berselisih tentang sah atau tidak sahnya sholat seseorang ketika dia membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud. Ada dua pendapat dalam hal ini dalam mazhab Imam Ahmad. Kenapa dilarang? Kata Syekh Islam, karena tashrifan Al-Quran, untuk memuliakan Al-Quran dan pengagungan bagi Al-Quran agar tidak dibaca di kondisi seseorang dalam kondisi menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, posisi yang pas di waktu sujud adalah berdoa. Makanya kita disuruh perbanyak doa di waktu sujud. Karena di waktu sujud itu Allah tuh dekat kepada hambanya. Makanya ibu-ibu kalau ingin berdoa, perbanyak di waktu sujud. Di waktu sujud tidak mesti sujud itu di sujud terakhir berdoa itu. Di sujud setiap rakaat dalam salat berdoa. Sebagian ibu-ibu kadang-kadang atau sebagian ummahat, sebagian bapak-bapak juga kadang itu membaca doa itu di sujud terakhir. Ditanya kenapa di sujud terakhir? Kadang sebahagian itu meyakini demikian, di sujud terakhir yang dibaca. Sebenarnya tidak di semua sujud. Kadang ada juga sebagian meyakini membaca doa itu di waktu sujud, ya dia baca di waktu sujud terakhir agar kada lupa Ustaz. Kalau di sujud pertama takutan kada lupa berapa rakaatnya kalau pesan berdoa, ya. Kadang takutan ulun sehingga dibaca di sujud terakhir kadang-kadang biar apa? Biar ingat ya berapa bahwasanya ini sujud sudah yang terakhir. Maka asalnya berdoa di waktu sujud itu di sujud mana saja. Di rakaat pertama, rakaat kedua, sujud pertama, sujud terakhir, maka boleh di situ membaca doa. Maka perbanyak doa di sana. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, terus bagaimana dengan seseorang kalau seandainya dia di waktu sujud membaca doa, kemudian doanya itu ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kan ada di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan dia berdoa di waktu sujud.
Dan di antara doanya itu ada doa yang ada dalam Al-Quran. Apakah itu termasuk dia juga membaca Al-Quran di waktu sujud? Jawabannya adalah tidak. Kalau ada orang berdoa di waktu sujud, kemudian diisi dari doanya itu adalah bacaan dari Al-Quranul Karim, maka dia tidak dikatakan membaca Al-Quran. Selama yang diinginkan adalah berdoa. Walaupun doanya itu tertera di dalam Al-Quran. Selama yang diinginkan itu doa, maka dia tidak dikatakan dia membaca Al-Quran di waktu sujud. Maka ini kembali kepada niat orang membaca doa tersebut. Apakah niatnya ingin membaca Al-Quran atau niatnya ingin berdoa? Kalau niatnya ingin berdoa, dia tidak termasuk larangan. Ya. Karena doa itu bisa datang dari Al-Quran, bisa datang dari hadis Nabi SAW, bisa juga doa itu diambil dari perkataan-perkataan para sahabat, tabi'in, atau kita sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, ketika membaca sesuatu dari Al-Qur'an yang sifatnya doa, selama dia meniatkan tidak membaca Al-Qur'an, maka tidak mengapa. Maka itu bagian dari hukum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kata para ulama ya, di waktu sujud ini adalah tempat mustajab waktu berdoa. Subhanallah. Kata Nabi, faqaminun ayyustajaba lakum. Maka ya kata Nabi sallam, ya doa tersebut sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya, sayang seseorang ini ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian tidak dia manfaatkan di waktu sujud. Banyak di kalangan kaum muslimin tidak memanfaatkan doa itu di waktu sujud, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebagian kita kadang-kadang memanfaatkan momentum berdoa itu dia setelah selesai salat. Padahal waktu yang paling mustajab adalah di waktu sujud dan di waktu tasyahud. Di dalam salat itu ada dua waktu yang mustajab berdoa, yaitu di waktu sujud dan di waktu tasyahud akhir. Itu ada dua waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka jangan sampai kita lewatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat sendiri, perpanjang salat kita, perpanjang sujud kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat berjamaah, kita sisipkan berdoa di situ. Walaupun doa-doa yang ringkas, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, sisipkan doa tersebut. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kita tidak tahu dari mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa di tasyahud akhir. Kata Nabi sallam, "Falyatakhayyar ma syaa minad du'a." Maka pilihlah doa yang mana dia kehendaki. Maka ini dua waktu yang sampai kita dilewatkan. Jangan sampai seorang terlewatkan berdoa di dua waktu ini di dalam salat. Apalagi ibu-ibu. Kebanyakan sholatnya di rumah. Maka ini sangat besar sekali ibu-ibu itu memperbanyak doa ya di waktu sujudnya. Kemudian ya, adapun di waktu ruku kata Nabi, fa'adzimu fihi rabb. Adapun di waktu ruku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang juga bertanya, "Ustaz, kalau di waktu ruku itu apakah kada boleh berdoa kita?" Boleh juga berdoa. Karena hadis mengatakan fa'adzimu fihi rabb, bukan berarti itu tidak boleh seseorang berdoa. Agungkanlah Allah bukan berarti tidak boleh berdoa. Boleh berdoa. Tetapi afdalnya di waktu ruku itu adalah banyak-banyak pengagungan, zikir yang mengagungkan kepada Allah. Makanya kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Maha suci Tuhan yang maha besar, yang maha agung. Maka boleh berdoa di waktu ruku. Siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Tetapi afdalnya adalah perbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga di waktu sujud boleh tidak mengagungkan Allah? Boleh. Seseorang berzikir misalnya subhanarabbiyal azim, dia sebut di waktu sujud, boleh tidak? Boleh. Tidak mesti dia mengucapkan subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal azim boleh, tapi afdalnya dia mengucapkan subhanarabbiyal a'la, dan afdalnya dia perbanyak berdoa demikian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah itu paling dekat kepada hambanya di waktu hamba itu sedang sujud kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu dekat kepada hambanya, mendengar apa yang dia keluhkan, apa yang dia minta, apa yang dia ucapkan. Taib. Kemudian
Kata Syekh yang ke-14, menghamparkan atau menempelkan kedua lengan atau hasta ke tanah ketika sujud. Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dira'aihi inbisatal qalbi." Kata Nabi SAW, seimbanglah dalam sujud dan janganlah menghamparkan lengan seperti anjing yang membentangkannya. Yang perlu dilakukan adalah mengangkat siku dan tidak menghamparkannya di atas tanah. Yang ke-14 Bapak Ibu adalah larangan meletakkan kedua tangan ini di waktu sujud, ya, tidak mengangkatnya. Seperti kata Nabi SAW, ya, seekor anjing yang membentangkan tangannya semacam ini. Ya, di waktu sujud tidak diangkat, tapi di waktu sujud kayak gini tangannya. Kemudian dia sujud, ya. Dia bentangkan semacam ini di lantai, kemudian dia sujud. Maka kata Nabi SAW, ini adalah imbisatil kalbi, seperti anjing yang membentangkan tangannya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ustaz, kenapa Nabi SAW menyebutkan anjing di sini? Padahal kan binatang yang lain kayak itu juga banyak. Ya, membentangkan tangannya kayak ini juga. Kenapa anjing saja disebutkan oleh Nabi SAW? Maka kita katakan bukan Nabi tidak tahu, binatang juga banyak binatang lain selain anjing membentangkan semacam ini. Tetapi tujuannya adalah ketika orang itu disebutkan anjing, Bapak Ibu, anjing itu menjadikan orang itu enggan melakukannya. Karena beda, kalau disebutkan kucing, itu kurang apa? Orang kurang menjauh, ya. Kayak kucing gak ada apa-apa kayaknya. Tetapi kalau orang itu disebutkan dengan kayak anjing, itu orang semuanya sarik. Makanya kalau ada bisikawan, kalau orang tuh ya dikasih gelar kambing nih, kada sarik orang. Disambati iwak nih, kada sarik orang. Tapi orang itu kalau disambati dengan anjing, marah besar. Kenapa? Karena manusia tidak senang. Tidak senang, ya. Orang kalau disambati kucing masih bisa dia kadang menahan emosinya. Disambati kambing dia masih menahan emosi. Tapi orang kalau sudah digelar dengan lakop anjing dan semisalnya, bisa memberat, ya. Bisa dihamputkannya batu dan seterusnya. Kenapa? Karena orang tidak terima. Karena anjing itu binatang yang najis, ya, binatang yang najis. Sehingga ketika mendengar orang berusaha untuk menjauh. Makanya Nabi SAW di sini memisahkan dengan anjing. Bukan binatang lain tidak seperti itu, binatang lain juga seperti itu. Tapi tujuannya apa? Mubalaghatu fi tanfir, kata para ulama. Agar orang itu apa? Merasa ini jijik, tidak boleh, sehingga dia tinggalkan, tidak melakukan demikian. Ya. Maka dilarang oleh Nabi SAW, dan ini haram hukumnya seseorang menaruh tangan semacam ini di waktu sujudnya, tidak diangkat, tapi ditaruh semacam ini, dilarang. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ini penting, ya. Dan sering sekali kaum wanita banyak sekali mereka menaruh tangan semacam ini ketika sujud. Ya, ini keliru, ya. Bahwa ketika sujud harus diangkat tangannya, ya. Yang khilaf di kalangan para ulama kaum wanita itu apakah dia lebarkan seperti laki-laki ataukah dia kepit semacam ini. Ya, bukan tetap tidak ditaruh, tapi dikepit semacam ini. Yang khilaf di kalangan para ulama. Apakah terjadi perbedaan antara sujud wanita dengan sujud laki-laki? Dan sudah kita jelaskan pada sifat sholat Nabi, ya, sifat sholat yang kita jelaskan pada halaman sebelumnya. Maka adapun semacam ini para ulama sepakat tidak boleh bagi laki-laki ataupun wanita sholatnya semacam ini, menaruh tangan di atas lantai ketika sujud. Kemudian yang ke-15 kata beliau, menggulung pakaian agar tidak terurai ke lantai ketika sujud, termasuk juga melipat lengan baju. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menggulung rambut dan melipat kain. Maka para ulama rahimahullahu taala mengatakan, ya, Nabi SAW menyuruh kita sujud pada 7 anggota badan. Maka disuruh kita sujud pada jidat, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Berapa kalau kita hitung semuanya? 8. Jidat, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki.
Semuanya ada 8. Padahal kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Kata Nabi SAW, saya diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. Tapi kenapa di sini 8? Ya. Sebagian para ulama mengatakan hidung itu bagian dari kepala, dari muka. Jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah jabha wal an adalah muka. Maka hidung, jidat dan hidung ini satu anggota. Ya. Yang benar adalah hadis yang sahih adalah penyebutan jidat saja, hidung tidak disebutkan. Tambahan hidung ini tambahan datang dari Taus Ibn Kaisan, muridnya Ibn Abbas. Dia menyebutkan, menafsirkan bahwasanya bagian yang dari muka itu adalah hidung. Jadi hadis Nabi itu redaksinya hanya menyebutkan jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan kedua kaki. Redaksi hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid namanya Taus. Kemudian Taus menafsirkan hadis ini, bagian dari muka juga selain dahi adalah hidung. Ya, maka ini tambahan dari Taus. Dan maknanya benar, sebetulnya maknanya benar. Ini rawi ingin menafsirkan bahwasanya hidung juga harus ikut ketika Anda sujud dengan jidat Anda, maka hidung pun juga harus ikut. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kata beliau, menggulung pakaian agar tidak terurai ke lantai, ya. Maka menggulung pakaian itu dimakruhkan. Kata Nabi sallam, kata Nabi sallam, nuhitu an kaffis siyab. Saya dilarang, kata Rasulullah, untuk melipat baju. Kaffus siyab itu memiliki banyak makna. Ya, pertama, melipat baju di waktu sholat itu adalah semacam ini. Dia lipat bajunya semacam ini di waktu sembahyang. Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Atau dia lipat celananya semacam ini. Dia gulung celananya semacam ini. Ini bagian dari melipat pakaian. Atau ketika dia sujud, dia tarik ya pakaiannya. Jadi ketika dia sujud, dia tarik pakaiannya. Di sebagian ulama juga mengatakan itu kafus siap, semacam ini. Ketika seseorang bangun dari ruku, ya, iktidal, Allahu Akbar. Kemudian ketika mau sujud, ya biasanya sebagian orang dia tarik kayak gini. Dia tarik bajunya kayak gini, kemudian dia sujud. Maka ini juga kata para ulama bagian dari kafus siap, ya, melipat pakaian. Jadi kita disuruh ya untuk sujud itu semuanya sujud. Disuruh kita itu sujud, semuanya sujud. Tidak ada yang dilipat, ya. Entah ibu-ibu mungkin ketika mau sujud digumpalkankah, kalau bahasa Banjarnya itu digumpalkan, ya, untuk kadang-kadang biar agak lebih mudah sujudnya. Maka biarkan pakaian kita ini sujud dengan tubuh kita, tidak perlu ditarik dan semisalnya. Maka itu larangan juga dari kafus siap, yaitu melipat baju di waktu sholat. Kemudian para ulama rahimahullahu taala juga mengatakan, di sini saya juga mengatakan juga tidak boleh, ya, seseorang disebut dalam hadis yang lain, kata Nabi sallam, juga tidak boleh menggulung rambut. Mengikat rambut juga tidak boleh. Maka di waktu sholat itu tidak boleh seseorang itu mengikat rambut. Di sini mungkin timbul pertanyaan, kalau laki-laki betul Ustaz tidak boleh mengikat rambut karena rata-rata rambut laki-laki itu apa? Pendek. Ya, tetapi kalau perempuan gimana Ustaz? Kadang-kadang sebagian perempuan dia butuh mengikat rambutnya, sehingga para ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah perempuan itu boleh mengikat rambutnya di waktu sholat? Apakah harus dia terurai rambutnya? Kalau seandainya rambutnya panjang, apakah harus terurai rambutnya tersebut, ataukah harus dia ikat? Ya. Adapun kaum laki-laki, para ulama sepakat makruh hukumnya kaum laki-laki mengikat rambut. Tapi ulama khilaf tentang kaum wanita. Apakah juga termasuk dalam hadis ini? Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala mengatakan dikecualikan masalah ini adalah kaum wanita. Maka kaum wanita mengikat rambutnya itu tidak mengapa di waktu salat. Kata Imam Iraqi rahimahullahu ta'ala, karena ini dikecualikan. Sebagian ahli ilmu mengatakan hadis ini umum. Hadis ini umum, berlaku semuanya laki dan wanita. Wallahu a'lam, banyak surahul hadis menjelaskan bahwa hadis ini umum. Tetapi Imam Iraqi berdalil, ya, dengan sebuah dalil beliau jelaskan, ya, ketika menjelaskan hadis mengikat rambut bagi seorang wanita, beliau menjelaskan bahwasanya
wanita tidak termasuk dalam hal ini ya. Dan saya juga pernah bertanya hal ini kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, di waktu saya kuliah di Madinah. Saya pernah bertanya dengan ini, beliau menjawab larangan ini mencakup semuanya ya, mencakup ya, laki dan perempuan ya, mencakup laki dan perempuan. Tapi wallahu alam, Imam Al-Iraqi beliau menyebutkan bahwasanya perempuan tidak termasuk karena akan menimbulkan kesusahan yang sangat bagi kaum wanita ya, kesusahan yang sangat bagi kaum wanita, apalagi khususnya bagi kaum wanita yang memiliki rambut yang panjang. Kalau tidak diikat maka sangat kesusahan ketika mereka untuk melaksanakan ibadah salat. Oleh karenanya wallahu alam, larangan ini zahirnya hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum wanita dalam masalah mengikat rambut. Kemudian yang ke-16 adalah iqa. Kata beliau, larangan yang ke-16 atau sesuatu yang dimakruhkan adalah iqa. Iqa itu apa? Iqa itu adalah menempelkan pantat ke tanah, kedua kaki betis ditegakkan, dan meletakkan kedua tangan di samping badan di atas tanah. Posisi seperti ini tidak dibolehkan dalam solat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menggambarkan sifat solat. Di dalamnya disebutkan dan beliau melarang untuk melakukan uqbah syaitan. Uqbah syaitan adalah cara duduk seperti yang digambarkan di atas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku duduk dalam solat seperti ayam yang sedang mengeram dan iqa seperti iqa anjing. Maka dilarang duduk seperti duduk iqa di waktu solat. Taib. Duduk iqa itu ya seperti ya seseorang menaruh pantatnya di lantai, kemudian kedua kakinya dia naikkan. Itu duduk iqa. Taib. Mungkin Ustaz ya. Bisa contohkan ya. Contohkan duduk iqa. Di sana antum ke sini menghadap sini biar kelihatan. Itu lain. Iqa itu lain. Nah, duduk ya. Anunya kanu. Pantatnya ke bawah. Ya, duduk biar berbalik. Jadi dia duduk di lantai, pantatnya duduk di lantai, kakinya di samping. Ya duduk di lantai, pantatnya di samping. Nah, ini duduk iqa. Ini yang dilarang di dalam salat ya. Ini dilarang di dalam salat. Maka duduk iqa semacam ini ya, ini dimakruhkan, ya dimakruhkan. Iqa di dalam salat itu ada dua. Ada yang diperbolehkan, ada yang dimakruhkan. Iqa yang diperbolehkan, disunnahkan, coba bisa duduk di atas tumitnya. Nah, ini yang disunnahkan. Ini disunnahkan, duduk iqa semacam ini disunnahkan. Ini yang disunnahkan. Ya, adapun iqa yang satu tadi itu diharamkan, tidak boleh ya. Tidak boleh duduk demikian di dalam salat. Jadi iqa itu ada dua duduk iqa di dalam salat itu, yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Yang dilarang ini tadi bahwasanya dia pantatnya duduk di lantai, kemudian kedua kakinya dia naikkan seperti duduknya anjing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diharamkan. Kemudian kata saya di sini faidah, iqa seperti di atas tidak dibolehkan dalam salat. Namun iqa dengan makna menempelkan kedua telapak kaki dan meletakkan kedua sisi pantat di atas kedua tumit ketika duduk yang dilakukan antara dua sujud itu disyariatkan. Ya, lihat pembahasan terdahulu dan ini sudah kita sampaikan tadi. Kemudian 17 kata beliau, larangan dan yang dimakruhkan di waktu sholat, meletakkan tangan di atas tanah ketika duduk dalam sholat kecuali karena uzur. Jadi ketika duduk dalam sholat dia tidak menaruh tangan di atas pantat, di atas pahanya, tapi dia taruh tangan di lantai ketika duduk. Dia taruh tangannya di lantai. Tidak dia taruh di atas dua pahanya, tapi dia taruh di lantai tangannya. Maka ini sesuatu yang juga dimakruhkan di dalam salat. Ya, di dalam salat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu duduk dalam solat dengan bersandar pada tangan kirinya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata, janganlah kamu duduk seperti ini.
Sesungguhnya duduk seperti ini adalah duduknya mereka yang akan diazab. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya, duduk ya, meletakkan tangan di tanah itu macam-macam. Bisa cuma hanya satu tangan. Tangan kanannya dia taruh di atas pahanya. Tangan kirinya dia taruh di bawah. Ini juga dilarang, dan ini juga duduk yang dilarang di dalam baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena kata Nabi SAW, ini duduk penghuni neraka, yaitu bersandar semacam kayak gini, semacam bersandar kayak gini, ya, di dalam duduk. Ini di dalam sholat ataupun di luar sholat ini tidak diperbolehkan, ya. Kemudian atau dia tangan kanannya tangan kirinya dia taruh di atas paha, tangan kanannya dia taruh ke lantai, duduk di waktu sholat. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau kedua-duanya. Dia duduk dua-duanya. Dia taruh ke lantai. Ini juga tidak diperbolehkan. Maka posisi tangan itu berada di atas paha ketika duduk di antara dua sujud. Tidak boleh ditaruh di lantai. Kemudian yang ke-18 kata beliau, orang sakit sujud di atas benda yang ditinggikan. Jika orang yang sakit, kata Syekh, mampu sujud di atas tanah, maka hendaklah ia melakukannya. Jika tidak, maka cukup mengisyaratkan dengan anggukan kepala dan tidak perlu meletakkan bantal untuk dijadikan tempat alas sujud. Hal ini berdasarkan hadis Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit, dan saat itu aku bersamanya. Ketika beliau masuk, orang itu sedang melaksanakan sholat di atas kayu. Ia meletakkan dahinya di atas kayu tersebut. Lalu beliau mengisyaratkannya kepadanya dan menjauhkan kayu itu. Namun kemudian ia mengambil bantal, lalu beliau bersabda, "Da'ha anka, in istata'ta an tasjuda 'alal ard, wa illa fa'awmi ima'an, waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ik." Tinggalkan bantal itu. Jika engkau mampu, hendaklah melakukan sujud di atas tanah. Jika tidak, maka lakukanlah sujud dengan isyarat, dan jadikanlah isyarat sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh melarang seseorang ketika dia sujud, maka kalau dia tidak bisa sujud ke tanah akibat dia sakit, maka tidak perlu benda tadi itu dinaikkan ke atas. Contoh misalnya, saya ini sakit, sholatnya duduk. Saya tidak bisa sujud ke lantai. Sujud ke lantai saya tidak bisa. Akhirnya ada datang mungkin keluarga saya atau ditaruh bantal di tempat sujud saya. Ketika saya tidak bisa, saya ambil bantalnya, kemudian saya naikkan semacam ini. Sujud di atas bantal semacam ini. Ini dilarang, tidak boleh. Kenapa? Kalau sudah tidak bisa sujud ke lantai, ya sudah. Pakai isyarat. Jangan dinaikkan bantalnya, kemudian kita sujud semacam ini. Karena ada sebagian orang, dia ketika sakit, ya, bantalnya diambil sebagai tanda sujud semacam ini. Maka ini tidak boleh. Terus seperti apa Ustadz? Kalau tidak bisa sujud, ya sudah. Seperti biasa. Ya, seperti biasa, dia memberikan isyarat. Kalau tidak bisa sujud seperti biasa, cukup dia memberikan isyarat, yaitu dengan agak lebih membungkuk daripada posisi ruku. Ya, agak lebih membungkuk daripada posisi ruku. Cukup. Tidak perlu dia naikkan bantal atau diambilkan bantal. Karena dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, karena Islam itu mudah, inna dina yusrun. Islam itu mudah. Kalau tidak bisa sesuai yang dianjurkan, tidak perlu mengakali. Ya, kalau tidak bisa dianjurkan seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tidak perlu mengakali. Maka makai pengganti, yaitu dengan cara isyarat. Ya. Taib. Yang ke-19 kata beliau, mengusap kerikil
debu dari tempat sujud dan melakukan hal yang sia-sia dalam salat. Kecuali jika dilakukan karena ada kepentingan, itu pun hanya boleh dilakukan sekali. Namun lebih baik tidak melakukannya jika kerikil itu tidak membahayakannya atau tidak mengurangi kekhusyuan salat. Hal ini berdasarkan hadis Mu'aikib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang mengibaskan debu agar ia dapat melakukan sujud, in kunta fa'ilan fawahidatan, jika engkau harus melakukannya maka lakukanlah sekali saja. Dalam riwayat lain, la tamsah wa anta tusalli, fa in kunta labudda fa'ilan fawahidatun litaswiyatal hasa. Janganlah engkau mengusap sementara engkau sedang salat. Jika engkau harus melakukannya, maka lakukanlah sekali saja untuk meniup guna meratakan kerikil. Faedah kata Syekh, jika kerikil atau debu menempel di dahi setelah melakukan sujud, maka dimakruhkan mengusapnya, karena hal itu akan menyibukkan seseorang dari solatnya, apalagi jika dilakukan berulang-ulang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di air dan lumpur, hingga aku melihat bekas lumpur itu di dahi beliau. Ibnu Mas'ud berkata, 4 hal yang menunjukkan kasarnya tabiat dan mengusap debu dari wajahnya padahal ia sedang salat. Namun jika melakukannya karena dikhawatirkan akan menyakitinya, maka hal itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, salah satu juga yang dimakruhkan di dalam salat adalah mengusap kerikil atau mengusap batu di tempat sujud. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah ketika hal tersebut tidak sia-sia. Maksudnya sia-sia gimana? Sebetulnya tidak dia pindahkan, tidak mengapa dia sujud, karena kerikilnya tipis, kecil misalnya, tidak mengganggu sebetulnya dia sujud. Tetapi kalau seandainya ada hajat karena mengganggu, sakit kalau kena kerikil tersebut, maka boleh disingkirkan dengan tangannya kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, itu yang dimakruhkan. Makanya di sini disebutkan in kunta fa'ilan fawahidatan. Kata Nabi, kalau kamu ingin menyingkirkan cukup 1 kali saja. Setelah itu tidak perlu lagi setiap kali sembahyang ya di tempat sejadahnya dia usap, setiap kali dia sujud dia usap semacam ini. Maka kalau dia perlu membutuhkan cukup sekali saja pertama tadi sudah selesai. Tidak perlu lagi setiap kali dia sujud, karena ada setiap orang setiap kali mau sujud kayak gini. Setiap kali sujud lagi dia bersihkan kayak gini. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau mau membutuhkan cukup 1 kali saja. 1 kali saja sudah. Karena yang kedua kali adalah sia-sia. Yang ketiga kali juga sia-sia. Untuk apa? Kecuali betul-betul ada masih. Misalnya, dia mengusap kayak gini, datang ke landakan, taruhnya pulang di sana. Misalnya, dia pindahkan. Nah, kalau sudah tidak ada, cukup 1 kali. Dan juga kata Syekh, termasuk perkara yang tidak dianjurkan ketika kita sujud, kadang-kadang itu ada debu atau kerangan di dahi kita. Kata Syekh, kalau seandainya itu betul-betul tidak mengganggu, biarkan. Di waktu salat, biarkan. Dalilnya apa? Nabi SAW, beliau ketika salat, di waktu salat malam, Nabi SAW pada saat itu hujan. Nabi sujud di atas tanah dan lumpur, ya. Sehingga bekas lumpur di dahi beliau ada, dan itu tidak diusap Nabi ketika salat. Maka kata para ulama, kalau seandainya itu tidak terlalu mengganggu, misalnya ada debu, biarkan. Sampai Anda selesai sholat, baru Anda usap. Di tengah-tengah sholat tidak perlu Anda usap, kalau seandainya tidak mengganggu. Kalau mengganggu, misalnya takut kelimpanan, sensitif matanya, kalau ada debu, misalnya kemudian dia hilangkan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak terlalu mengganggu, maka biarkan. Selesai sholat, Anda bersihkan dengan tisu atau dengan sapu tangan yang Anda miliki. Taib. Kemudian yang ke-20 kata beliau, meletakkan
kedua lutut terlebih dahulu sebelum dua tangan ketika hendak sujud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah ia menderum seperti mendurumnya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang tidak boleh seseorang itu sujud mendahulukan lutut sebelum dua tangan. Jadi ketika turun dari i'tidal hendak sujud, dia dahulukan lutut sebelum kedua tangan. Kata saya itu dilarang. Ada hadisnya masalah ini. Kata Nabi, jika seseorang dari kalian sujud, janganlah sujud turunnya seperti turunnya onta. Gimana turunnya onta itu? Dia mendahulukan ya kedua tangannya, kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Maksud Syekh di sini apa? Yang didahulukan adalah kedua tangan baru lutut. Tetapi hadis yang disebutkan Syekh di sini hadisnya lemah. Hadis ini, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Hadis ini Bapak Ibu, kalau Anda lihat sanadnya, hadis ini datang dari jalur Muhammad ibn Abdullah ibn Abil Hasan, dari Abi Zinad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Muhammad ibn Abdullah ibn Abil Hasan, Imam Bukhari mengatakan, Muhammad ibn Abdullah ibn Abil Hasan, kata beliau, saya tidak mengetahui, la adri, kata beliau, asami'a min Abi Zinad amla. Kata Imam Bukhari, saya tidak tahu Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Hasan ini apakah dia mendengar dari gurunya Abu Zinad ataukah tidak mendengarnya. Berdasarkan ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari menganggap hadis ini terputus sanadnya. Karena Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Hasan tidak mendengar dari Abi Zinad. Kemudian yang kedua juga, hadis ini juga sebagian lafaznya syadz. Kenapa? Karena perkataan wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya, ini syadz. Karena ini yang meriwayatkannya adalah Muhammad ibn al-Hasan ad-Darawardi. Dia sendirian menambahkan hadis ini. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dia sendiri yang meletakkan hadis ini. Maka ini juga hadis yang tambahan yang syadz. Terus yang benar seperti apa, Ustaz? Yang benar adalah mana yang lebih mudah? Mendahulukan tangan, hadisnya lemah. Mendahulukan lutut juga hadisnya lemah. Kedua-duanya lemah. Baik yang mengatakan mendahulukan tangan lemah, mendahulukan lutut pun juga lemah. Terus mana yang benar? Yang benar adalah dikembalikan sesuai mana yang mudah bagi kita. Kalau mudahnya mendahulukan tangan, ya tangan didahulukan. Kalau mudahnya mendahulukan lutut, ya lutut didahulukan. Karena setiap orang berbeda-beda. Orang lamak beda dengan orang kurus. Ya, mungkin sebagian orang lamak itu dia mungkin lebih nyaman mendahulukan lutut misalnya. Sebagian orang kurus lebih nyaman dia mendahulukan kedua tangan. Sebagian orang lamak kalau dia dahulukan tangan bisa terjungkang misalnya. Maka sebagian orang kadang-kadang berbeda-beda. Maka kata para ulama, ya itu dikembalikan mana yang lebih mudah. Karena hadisnya kedua-duanya lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang ke-21 kata beliau, mengucapkan salam disertai isyarat kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Isyarat seperti ini telah dilakukan oleh banyak orang, baik laki-laki maupun wanita. Padahal gerakan tersebut dilarang di dalam salat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami pernah melaksanakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan ke kanan dan ke kiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk apa kalian mengisyaratkan kedua tangan kalian? Keduanya seperti ekor-ekor kuda yang liar. Cukuplah salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian salam atas saudara yang ada di sebelah kanan dan kirinya.
Hadis ini larangan mengucapkan salam dengan disertai isyarat dua tangan. Semacam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika dia salat, menggerakkan tangannya. Maka ditegur oleh Nabi, tangan ini tetap di paha, ya. Kata Nabi jangan diangkat. Itu seperti dua ekor kuda-kuda yang liar, ya. Nabi SAW mengisyaratkan, ya. Tangan itu kan dibiarkan ekor kuda, ya, dia bergerak-gerak, ya. Kata Nabi biarkan dia diam, tidak digerakkan, ya. Dan ini juga dimakruhkan di dalam salat. Ketika salam dengan menggunakan gerakan tangan, ya. Apalagi zaman sekarang musim pemilu macam-macam, ya, menggerakkan, ya, tangan dan seterusnya, bahkan dijadikan di dalam salat pun dipakai kayak gitu. Nah, ini tidak benar, ya, dan ini berdosa, ya, semacam itu. Kemudian yang ke-22, mendahului imam dalam gerakan salat. Mendahului imam dalam gerakan salat. Ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW. Kata Rasulullah, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alullahu suratahu surata himarin." Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang dari kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendahului gerakan imam, para ulama merinci. Kalau ada seorang makmum mendahului gerakan imam dari takbiratul ihram, maka salatnya batal. Salatnya batal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mendahului imam dengan sengaja, mendahului imam dengan sengaja, ulama khilaf. Sebagian ada yang mengatakan batal salatnya, sebagian ada yang mengatakan haram. Ini tentu selain takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram sepakat. Imam belum bertakbiratul ihram, kita langsung berdulu Allahu Akbar. Karena kadang-kadang ada orang yang cucak menghayal sembahyang. Ya, imamnya masih merapikan saf, dia kira imam sudah sudah takbir, dia berdulu Allahu Akbar. Ternyata imamnya belum. Ya, maka itu batal salatnya. Harus dia batalkan. Karena tidak sah salatnya. Yang kedua, mendahului imam selain takbiratul ihram. Para ulama khilaf di sini, apakah batal ataukah tidak. Maka mereka sepakat itu tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Apakah itu batal? Di sini khilaf, ya. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih itu batal. Kalau dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, mendahului imam tidak sengaja. Mendahului imam tidak sengaja. Ya, kita berdahulu daripada imam tidak sengaja. Bagaimana hukumnya? Kalau tidak sengaja, ya artinya kita mendengar Allahu Akbar misalnya, padahal HP yang berbunyi misalnya. Kita kira imam. Ternyata ya seperti ruku misalnya, Sami Allahu liman hamidah misalnya. Kita kira imam, sekalinya HP yang berbunyi mengucap Sami Allahu liman hamidah. Akhirnya dia sudah berdiri, tidak, ternyata imamnya masih ruku. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau kita sudah iktidal, imam masih ruku. Apa yang harus kita lakukan? Kembali ruku. Jadi kalau Anda mendahului imam, imamnya masih ruku, kembali Anda ruku. Misalnya Anda duduk di atas dua sujud, imamnya masih sujud. Apa yang harus Anda lakukan? Kembali Anda sujud. Ini kalau tidak sengaja. Jadi kita kembali ke posisi itu. Ya, imamnya misalnya belum bangkit dari rukuknya, kembali kita ruku. Walaupun kita sudah iktidal tadi semacam ini. Karena biasanya mendahului imam itu kadang-kadang tidak tahu itu dalam dua posisi ini, ruku dan sujud. Kalau duduk dan dua sujud, tidak bisa lihat kan. Tapi biasanya nggak bisa lihat itu ruku atau sujud yang sering tidak bisa lihat. Kalau itu terjadi, maka kita kembali, ya kembali, dan itu tidak mengapa. Dan kita dianggap sholat bersama imam. Wallahu a'lam. Taib. Dan ancamannya besar. Diubah kepalanya seperti kepala keledai. Ini betulan. Allah ubah kepalanya seperti kepala keledai. Bisa Allah tampakkan hukuman itu di dunia. Tidak di akhirat, bisa jadi Allah tampakkan hukuman itu di dunia. Ya, dan ini bahaya betul.
orang mendahului imam. Kemudian yang terakhir di sini Syekh menyebutkan ya, yang 23 ya, hal-hal yang dimakruhkan ya adalah melaksanakan sholat ketika makanan telah dihidangkan atau sholat sambil menahan buang air kecil dan besar. Kata beliau, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat ketika telah dihidangkan makanan, dan tidak pula ketika ia menahan buang air kecil dan air besar. Makruh di sini adalah ketika makanan itu dihidangkan, hati kita terikat dengan makanan tersebut. Makanya di sini kita makruh kalau sholat, maka makan dahulu. Makan dahulu. Kalau hati kita terikat dengan makanan. Kalau hati kita tidak terikat dengan makanan, maka tidak mengapa kita sholat terlebih dahulu. Contoh misalnya, bini menyiapkan makanan. Ya, disiapkan makanannya adalah misalnya nasi putih, iwaknya tempe. Kita kan bersemangat misalnya. Sudah siap. Tapi kita ada semangat, kita tidak tertarik. Apakah kita makan, apakah sholat? Sholat. Karena hati kita tidak terikat dengan makanan tersebut. Dan juga makruh menahan angin atau menahan buang hajat. Pertama, menahan angin, kalau itu menyamai kita terus-menerus dalam sholat, itu makruh hukumnya. Bahkan bisa jadi haram kalau sama sekali tidak bisa khusyuk. Tapi kalau menahannya sebentar, kemudian hilang, cuma sebentar, lewat saja, maka itu tidak makruh. Itu tidak makruh. Yang jadi makruh itu adalah dia lama, ya kita tahan. Kita tidak khusus sholatnya lama, kita tahan. Ini yang menjadi makruh di dalam sholat. Adapun kalau sekedar lewat saja, sekedar lewat kita tahan, maka ini tidak makruh. Ya, sama seperti itu buang hajat. Kalau buang hajatnya menyertai dari awal sampai akhir, itu haram hukumnya, karena khusyuknya hilang, apalagi kakinya gemetar-gemetar misalnya. Ya, maka ini haram hukumnya. Maka dia harus selesaikan buang hajatnya, walaupun ketika sholat berjamaah tidak mengapa, dan insya Allah dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya. Ini 23 hal-hal yang dimakruhkan dan yang dilarang di dalam sholat. Tetapi ada beberapa poin tadi yang kita sebutkan, tidak semuanya dilarang. Seperti sujud mendahulukan kedua lutut dari kedua tangan, ini kita katakan ini boleh, tidak dilarang karena hadisnya lemah. Wallahu taala alam. Baik. Ini mungkin Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan ya. Dari mungkin ada yang online atau yang di sini langsung bertanya boleh. Silakan. Bisa pas sholat kan ternyata mau kencing atau mau BAB pas ke WC pancet mau lagi. Nah jadi ke sepeda segala. Jadi karena kalau datang lagi itu beres meja atau ke WC kan? Soalnya kejadian kalau ke WC tunggu hilang kadang-kadang. Ya, beliau menanyakan ini, ada orang yang kena pas lagi sholat kemudian kebelet. Pas dia batalkan sholatnya, pas ke WC hilang kebeletnya. Kadang-kadang demikian ya. Kita pas kita ingin batalkan, pas ke WC kadang mau keluarnya. Kadang-kadang demikian. Hilang begitu saja. Apakah kita kembali lagi sholat atau seperti apa? Maka jawabannya adalah, kalau itu hilang kebeletnya, maka kembali lagi sholat. Kembali lagi sholat. Kalau masih ada terasa, Ustadz, tadi yang saya jelaskan, kalau masih ada terasa, kalau itu bisa ditahan sebentar kemudian hilang, maka lanjutkan sholatnya. Tapi kalau itu terus-menerus menyertai dia, tidak hilang-hilang, maka batalkan. Batalkan, selesaikan, dia buang hajat. Karena yang menyamai kita, itu kadang kadang itu sebentar. Kadang menyamai kita, itu dia terus-menerus sampai akhir. Maka kalau cuma sebentar, maka tahan, kemudian lanjutkan sholat. Kalau terus-menerus, maka Anda batalkan sholat Anda. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan ada dari online? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada ya kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.